Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, beribu-ribu nikmat sehingga saya bisa mengikuti audisi pada hari ini. Sholawat bersalam dan tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jajaran panitia audisi Da'i-Da'iyah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang telah diniatkan oleh para panitia mendapatkan hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kematian merupakan hal yang pasti, yang tidak mungkin dapat kita pungkiri, yang tidak mungkin dapat kita ketahui, yang tidak mungkin dapat kita handiri. Karena kematian adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal jabatan. Kematian tidak mengenal siapa diri kita sebenarnya. Tapi kematian mengenal bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya yang paling dekat adalah kematian. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup di dunia ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup di dunia ini. Bisa bertahun-tahun lagi, bisa berbulan-bulan lagi, bisa berminggu-minggu lagi, atau bahkan bisa berjam-jam lagi, bermenit-menit lagi, atau bahkan berdetik-detik lagi. Perlahan-lahan kematian akan datang menghampiri kita. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan hanya untuk ketawa-ketiwi saja, tapi sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi orang yang kaya. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai rumah yang mewah, mobil yang mewah, pakaian yang mewah. Semuanya itu salah. Tapi kita hidup di dunia ini bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Mau keadaan kita susah, mau keadaan kita pun duka, mau keadaan kita lagi di atas ataupun di bawah, tapi kita masih dapat melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah. Kita hidup belum tentu kita bisa menikah. Kita hidup belum tentu bisa mempunyai anak. Kita hidup di dunia ini belum tentu kita bisa menjadi orang sukses yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita lihat di luar sana. Tapi yang paling pasti 100% real yang akan datang di dalam kehidupan kita adalah kematian. Oleh sebab itu, mari kita membenahi diri kita. Mari kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan maksiat-maksiat kita yang terdahulu. Kita perbanyak amal soleh kita. Kita kumpulkan pahala-pahala kita sehingga kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari saya, ada Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. I'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa i'malu li akhirataka ka'annaka tamutu qadan. Kerjakanlah semua perkara-perkara duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya, dan kerjakanlah perkara-perkara akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Apabila ada jarum yang patah, jangan taruh di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong maafkan saya dengan sepenuh hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.